atau melahap berkah kepada sisa air minum, jasad, tangan orang yang dikatakan alim atau wali Allah. Dia bertawassul dengan itu, ngambil airnya digosok-gosok di badan, dianggap berkah segala macam. Ini hadis menjadi dalil kesunahan anjuran mengambil berkah dengan bekas-bekasnya orang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman sekalian, dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam program Tanya Guse, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa isu, beberapa pertanyaan yang dikirimkan ke saya yang berkaitan dengan tabarruk, atau dalam keindonesiaan atau khususnya di Jawa kita sering mengenalnya dengan ngalap berkah, di mana di pesantren khususnya sering menjadi kebiasaan ada istilah santri ngalap berkah yai, bekas minumnya, bekas makannya begitu. Nah, sebetulnya tradisi ini sudah turun-temurun ya berjalan di Indonesia. Akan tetapi akhir-akhir ini setelah masifnya media sosial, banyak beberapa pihak yang mengkritik, menganggap itu berlebihan, itu bukan ajaran Islam dan sebagainya. Mungkin biar lebih presisi, videonya bisa kita putarkan dulu. Masuk dalam hal yang dilarang diikutkan oleh para ulama adalah mengambil sesuatu yang dianggap berkah padahal tidak ada berkah. Seperti kasus sengaja mengambil minuman seseorang. Saya sarankan teman-teman, air saya jangan ada yang minum. Kalau saya sarankan jangan ada yang minum, gak ada berkahnya nih. Kalau dari saya, antum beli air sendiri mineral, baca bismillah, berkah itu. Ini gak ada, ini air saya biasa, jangan diperebutkan. Jangan pernah ada yang cium tangan teman-teman sekalian, kalau sama saya pribadi. Banyak ikhwan yang datang mau salaman, jangan tunduk hanya untuk Allah kalau salaman sama saya. Mulia antum seorang manusia muslim, tak boleh gitu. Ini enggak, buat seperti harus dikultus, harus dihormati, harus segala macam. Dari mana ini? Tidak boleh semua dalam Islam, gitu kan? Akhirnya dia bertawassul dengan itu, ngambil airnya digosok-gosok di badan, dianggap berkah segala macam, ya. Kopi yang sudah dipakai ceramah sekian tahun nilainya sekian juta. Dari mana semua ini? Ya? Menipu umat, haram dalam agama. Wallah haram ini. Bahwa di antara bentuk kesyirikan adalah at-tabarruk, melahap berkah kepada suatu benda atau jasad manusia tanpa dalil yang dibenarkan dalam syariat ini. Seperti melahap berkah kepada pohon-pohon yang diyakini sebagai pohon keramat, atau melahap berkah kepada sisa air minum, jasad, tangan orang yang dikatakan alim atau wali Allah Jalla wa'ala. Dan itu merupakan salah satu kebiasaan kaum musyrikin di masa Nabi SAW. Teman-teman sekalian, kita akan mulai dari pembahasan tentang tabarruk atau ngalap berkah dalam bahasa Jawanya ya. Kita bisa melihat dalam kitab Mukhtarus Sihah juz 1 halaman 20. Nah, di kitab itu dikatakan al-barakatu an-nama wa ziyadah. Jadi yang namanya barokah itu an-nama, bertumbuh, wa ziyadah, dan bertambah, bertumbuh dan bertambah. Kemudian wa tabrik itu adalah ad-du'a bil barokah, mendoakan supaya mendapatkan keberkahan. Wa yuqalu, makanya kita sering mendengarkan barakallahu lak wa fik wa alaik wa barakak. Wa minhu qauluhu ta'ala, ini juga bisa diambil dari firman-Nya Allah Ta'ala, amburika man finnar, atau dalam ayat yang lain tabarakalladzi, misal tabarakallah ay baraka, Allah memberikan tambahan keberkahan, bertumbuhnya kebaikan begitu. Kemudian singkat kata fal khulasah, intinya anna maknal barakah, makna barakah itu adalah annama wa ziyadah wal kasrah was subut, bertumbuh, bertambah, banyak dan tetap. Maka wa makna tabarruk, yang namanya tabarruk adalah at-tayammun wa talabul barakah, mengambil keberkahan dan juga tayamun, mengambil makna-makna keberuntungan begitu. Sebetulnya kalau kita mengambil dari beberapa referensi, Nabi sendiri Shallallahu Alaihi Wasallam banyak mengajarkan kepada kita, dan itu bertebaran di ayat-ayat Al-Quran ya, tentang berkah. Misal Nabi sendiri bertabaruk dengan tempat yang mulia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala,
inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakaw wa hudal lil alamin. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk beribadah manusia, ia adalah Baitullah di Bakkah atau Makkah, yang mana diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Jadi kata-kata barokah itu ada di dalam Al-Quran. Nah, kalau teman-teman melihat dalam Sahihul Bukhari misal, atau di dalam beberapa kitab-kitab hadis, misal dalam kitab An-Nasa'i ya, kita akan mendengar bagaimana kisah panjang tentang Isra wal Mi'raj, sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utitu bidabatin. Beliau mengatakan, saya ini diberi dabah. Dabah ini kendaraan, fauqal himar wa dunal baghl. Jadi kendaraan ini lebih besar dari himar, keledai, tapi lebih kecil dari kuda. Khatwuha inda muntaha tarfiha farakibtu. Jadi langkahnya ini sejauh mata memandang. Setelah kendaraan itu datang, farakibtu, kata Nabi, saya menaiki kendaraan itu, wa ma'i Jibril, saya ditemani Jibril alaihi salatu wasallam, fasirtu, kami berjalan, kata Rasulullah, faqala inzil fasalli, maka setelah beberapa saat Nabi disuruh turun, fafa'altu, aku lakukan. Faqala, malaikat Jibril mengatakan, atadri aina shallaita? Oh, ya Rasulullah, kamu tahu enggak tadi barusan kamu sholat di mana? Maka kata Sayyidina Jibril, shallaita bi Thaibah wa ilaihal muhajar. Ya Rasulullah, tadi kamu sholat di Thaibah, atau nanti kita kenal dengan Madinah. Disitulah nanti kamu akan hijrah. Nah, ini menjadi satu nasihat gitu ya, bahwa ternyata sebelum Nabi hijrah ke Madinah, Nabi sudah singgah di sana dan melaksanakan sholat di sana. Kemudian naik lagi, faqala inzil fasalli, malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, turun lagi, kamu sholat lagi. Nabi sholat, maka malaikat Jibril tanya, ya Rasulullah, atadri aina shallaita, kamu tahu enggak ya Rasulullah tadi kamu sholat di mana? Maka kata Sayyidina Jibril, shallaita bi Turi Saina, barusan kamu sholat di Turi Saina, haitsu kallamallahu azza wa jalla Musa alaihi salatu wassalam. Tadi kamu sholat di Turi Saina, tempat di mana Sayyidina Musa alaihi salatu wassalam bercakap-cakap, bermukalamah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian naik kendaraan lagi, yaitu buruk ya. Setelah beberapa saat, inzil ya Muhammad fasalli, maka sholat lagi ya Rasulullah. Nabi Muhammad mengatakan, fanazaltu fasallaitu, saya turun dan kemudian saya sholat. Faqala, malaikat Jibril mengatakan, atadri aina shallaita, ya Rasulullah, kamu tahu enggak tadi kamu sholat di mana? Maka kata malaikat Jibril, shallaita bi baiti lahmin, barusan kamu sholat di Bethlehem, haitsu wulida Isa alaihi salatu wassalam, sebagaimana tempat itu adalah tempat lahirnya Sayyidina Isa alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan, summa dakhaltu Baitul Maqdis, saya masuk ke Baitul Maqdis, fajumi ali al-anbiya alaihi salatu wassalam, faqaddamani Jibril hatta amamtuhum, saya maju menjadi imam dari semua para nabi. Nah, ini penting untuk kita garis bawahi, bahwasanya kita sepakat Nabi Muhammad itu jauh lebih afdal jika dibanding dengan Nabi Musa ataupun Nabi Isa. Tetapi bagaimana Allah dengan hikmahnya kemudian memerintahkan malaikat Jibril untuk mengantar Nabi mengunjungi tempat-tempat yang pernah menjadi saksi kebaikan. Tadi Baitul Lahmin, tempat Allah berbincang-bincang dengan Nabi Musa. Sama malaikat Jibril, Nabi suruh sholat di situ, suruh singgah di situ, mengenang. Barangkali juga mengambil berkah di situ, mengunjungi. Bagaimana Nabi juga sholat di Baitul Lahmin, tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Nah, artinya apa? Nabi juga bertabaruk mengambil berkah dengan asar atau bekas nabi-nabi terdahulu. Meskipun kita sepakat Nabi Muhammad adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi yang paling mulia. Itu saja diajarkan oleh malaikat Jibril, tentu atas isyarah dari Allah, untuk mengambil keberkahan dari para nabi-nabi terdahulu. Oke, itu berbicara tentang keberkahan tempat. Nah, ada juga bertabaruk dengan waktu. Kita bisa membaca di ayat-ayat Al-Quran. Contoh yang sering kita baca, Allah subhanahu wa ta'ala
berfirman, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mudhirin. Kata Allah dalam surat Ad-Dukhan ayat 3 ya. Sungguh kamilah yang menurunkan Al-Quran pada suatu malam yang diberkahi, yaitu malam Al-Qadar, dan sungguhlah kami yang memberikan peringatan tersebut. Dan dalam hadis yang lain, misal dalam riwayat At-Tabrani, Nabi juga bersabda, inna li rabbikum azza wa jalla fi ayyami dahrikum nafahat. Bahwasanya Allah ini memiliki nafahat, pemberian-pemberian, anugerah-anugerah di tahun-tahun, di hari-hari yang kalian lewati. Fata'arradu laha, maka carilah anugerah itu, la'alla ahadakum antusibahu minha nafahatun la yashqa ba'daha abada. Bisa jadi kalian mendapatkan nafahat tersebut dan kalian tidak akan celaka selamanya. Artinya kita juga disuruh oleh Nabi untuk mengambil keberkahan di waktu-waktu yang mustajab. Mungkin sepertiga malam, mungkin malam Jumat dan sebagainya. Oke, ini berbicara tentang tabaruk dengan waktu. Ada juga bertabaruk dengan bekas atau asar dari Rasulullah SAW. Kalau kita mau membaca, banyak sekali bertebaran tentang hal ini. Yang pertama, saya akan membacakan satu riwayat dari Sayyidina Anas. Beliau menceritakan tentang para sahabat bertabaruk dengan rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan an Anas qol, Sayyidina Anas mengatakan, laqad ra'aitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wal halaq yahlikuhu. Aku melihat tukang cukur sedang memotong rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat mengitari beliau. Akhirnya apa? Maka fama yuriduna an taqa'a sya'ratun illa fi yadi rajulin. Maka rambut yang dicukur oleh tukang cukur tadi tidak ada sehelai pun yang jatuh ke bumi, tidak ada yang jatuh ke tanah. Kenapa? Semuanya diambil satu persatu oleh para sahabat yang ada di saat itu. Ini bisa dilihat di hadis riwayat Al-Imam Muslim dan riwayat Imam Al-Baihaqi dan juga Imam Ahmad ibn Hanbal. Senada dengan hal tadi, seorang sahabat yang namanya Aun bin Abi Juhaifah juga menceritakan bahwasanya ayahnya dan para sahabat bertabaruk dengan sisa air wudhu Rasulullah SAW. Dikatakan, ataitun Nabiya SAW, saya mendatangi Nabi SAW, wa huwa fi qubbatin hamra. Beliau sedang ada di Qubbah Hamra min Adam, dari daerah namanya Adam. Wa ra'aitu Bilalan, dan di situ saya melihat Sayyidina Bilal akhadha wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengambil bekas air wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu Sayyidina Bilal mengambil air bekas wudunya Nabi, wan nasu yabtadirunal wudu'a, para sahabat bergantian berebutan mengambil bekas wudu itu. Faman asaba minhu syai'an tamassaha bih, begitu ada yang kena langsung basah, nanti saling menularkan satu sama lain. Waman lam yusib, yang enggak kebagian karena mungkin bekasnya terbatas, syai'an minhu, dari sebagian air yang menetes tadi, akhadha min balali yadi sahibih. Jadi yang kebagian masih ngambil dari bekas wudunya, yang enggak kebagian saling menularkan bekas-bekas yang ada di basah tangannya para sahabat tadi. Hadis ini bisa dilihat dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Artinya statusnya muttafaqun alaih. Kemudian diterangkan juga bahwasanya Sayyidina Anas bin Malik, beliau menceritakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulu baita Ummi Sulaim. Nabi punya saudara mahram namanya Ummu Sulaim. Nabi menginap di sana, fayanamu ala firashiha. Nabi tidur di rumah beliau, walaysat fihi qala faja'a dzata yaumin fanama ala firashiha fautiyat faqila laha hadza an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nama fi baitik. Maka kata Sayyidina Anas, waktu Nabi tidur, Ummu Sulaim lagi keluar. Setelah tengah-tengah tidur tadi, Ummu Sulaim pulang, tanya siapa tuh yang tidur. Ternyata yang tidur adalah Rasulullah SAW tidur di rumahmu wahai Ummu Sulaim. Maka fajaat,
Ummu Sulaim masuk, waqad ariqa wastanqa'a araquhu ala qit'ati adimin alal firash. Ternyata Nabi ini keringatnya bercucuran sehingga keringatnya ini berjatuhan ada di bawah, bahkan ada di kasur-kasur beliau Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Dikatakan fafatahat atidataha. Ummu Sulaim kemudian membuka kotaknya, membuka wadahnya, faja'alat tunashifu dzalikal araq. Beliau mengambil lap gitu, mungkin dikeringkan itu keringatnya Nabi, fata'siruhu fi qawaririha, diperes, dimasukkan ke wadahnya Ummu Sulaim. Fafazi'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di tengah-tengah Ummu Sulaim memeras keringat Nabi itu, Nabi terbangun. Faqala, Nabi berkata, "Ma tasna'ina ya Ummu Sulaim?" Ummu Sulaim, kamu lagi ngapain ini? Maka Ummu Sulaim mengatakan, "Ya Rasulullah, narju barakatahu lisibyanina." Kami ya Rasulullah ingin mengambil bekas keringatmu untuk anak-anak kami, supaya anak-anak kami mendapatkan berkah dari keringat ini. Maka Nabi mengatakan, "Qala asabti." Apa yang kamu lakukan wahai Ummu Sulaim itu benar. Tidak ada yang salah mengambil berkah. Hadis ini bisa teman-teman lihat ada di riwayat Imam Muslim dan juga riwayat Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Oke. Tidak berhenti sampai di situ. Bahkan seorang sahabat yang kita kenal dengan Saifullahil Maslul atau Sayyidina Khalid Ibnul Walid, di dalam kitab Al-Imam Hakim dan Al-Imam Tabrani diceritakan anna Khalid Ibnul Walid, Khalid bin Walid faqada qalansuatan lahu yaumal Yarmuk. Ketika perang Yarmuk, Sayyidina Khalid ini kehilangan qalansuah, penutup kepala, helmnya mungkin ya. Faqala utlubuha falam yajiduha. Sayyidina Khalid ini mencari, enggak ketemu-temu, sampai menyuruh sahabat dan pasukan yang hadir saat itu untuk mencari qalansuah atau helmnya. Enggak ketemu-temu. Faqala utlubuha, cari lagi sampai ketemu. Sampai ketemu, ternyata fawajaduha. Setelah ketemu, fa idza hiya qalansuatun khaliqah. Ternyata yang ditemukan ini adalah kopiah yang sudah usang. Faqala Khalid, Sayyidina Khalid mengatakan, i'tamara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahalaqa ra'sah. Dulu Rasulullah sedang umrah, beliau menggundul rambutnya. Maka fabtadaron nasu jawani basya'rih. Semua sahabat ini mengelilingi rambut tersebut. Fasabaqtuhum ila nasiyatihi faja'altuha fi hadhil qalansuah. Saya berhasil mengambil salah satu rambut itu, saya taruh di kopiah atau penutup kepala, mungkin helm perang begitu ya. Falam ashhad qitalan wa hiya ma'i illa ruziqtun nasra. Kata Sayyidina Khalid, setiap aku perang, berjihad di jalan Allah, membela kemuliaan Islam, dan di kepalaku ada rambut Nabi ini, maka kata Sayyidina Khalid, illa ruziqtun nasra, saya selalu mendapatkan kemenangan. Artinya apa? Bahkan sahabat sekelas Sayyidina Khalid Ibnul Walid, Saifullahil Maslul, ternyata beliau tidak anti dengan tabarruk, tidak anti dengan ngalap berkah. Oke. Kemudian ada juga tabarruk para sahabat dengan cangkir Nabi. Teman-teman bisa melihat dalam riwayat Imam Ahmad dan juga riwayat di kitab Al-Imam Ibnu Katsir. Dikatakan bahwasanya Hajjaj bin Hasan qal, Sayyidina Hajjaj bin Hasan mengatakan, kunna inda Anas bin Malik. Suatu hari kami lagi berada di rumahnya Anas bin Malik, pelayanannya Nabi yang banyak atau lama membersamai Nabi. Fada'a bi'inain, tengah-tengah kami dengan Sayyidina Anas, kata Hajjaj, Sayyidina Anas ini meminta untuk diambilkan wadah, wa fihi salasu dobabin hadidin. Di dalamnya ternyata wadah itu ada tambalan-tambalan dari besi, wa halaqatin min hadidin, dan juga ada lingkaran, ya mungkin semacam tempelan-tempelan begitu dari besi. Fa akhraja min ghilafin aswad, maka Sayyidina Anas mengeluarkannya, wadah-wadah tadi, dari kantong yang berwarna hitam. Wa huwa duna rub'i wa fawqa nisfir rubu'. Fa amara Anas bin Malik faja'ala lana fihi ma'an.
Sayyidina Anas memerintahkan itu wadah-wadah ini tuangkan air di dalamnya. Maka fa'ataina bihi fasyaribna wa sababna ala ru'usina wa wujuhina wa shallaina ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Setelah air itu dituangkan, kami minum dari wadah itu dan kemudian menuangkan sedikit-sedikit ke atas kepala dan juga menuangkan ke wajah, cuci muka begitu, dan kami bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahkan Sayyidina Asim berkata, ra'aitul qadah wa syaribtu fihi. Sayyidina Asim mengatakan, aku melihat cangkir itu dan aku minum pula dari wadah tersebut. Nah, potongan ini bisa diambil di kitab Sahihul Bukhari. Ada juga sahabat yang bertabaruk mengambil berkah dari mimbar Nabi. Diriwayatkan dari Sayyidina Ibrahim bin Abdurrahman bin Abdul Qari bahwasanya annahu nadhara ila ibni Umar. Beliau melihat Sayyidina Abdullah bin Umar wada'a yadahu ala maq'adin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal minbar summa wada'aha ala wajhih. Jadi Sayyidina Abdullah bin Umar memegang tempat duduknya Nabi ya, di mimbar tadi, kemudian menempelkan wajahnya ke tempat di mana Nabi pernah duduk di mimbar tersebut. Jadi ngambil begini. Nah, ini bisa lihat di kitab Al-Mughni juz 3 halaman 559, ada juga di As-Sifa juz 2 halaman 54. Kemudian sahabat yang bertabaruk dengan uang yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bahwasanya Sayyidina Jabir menjual seekor unta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Sayyidina Bilal untuk menambahkan sekirat atau sekian dirham ya, dari harga yang disepakati. Jadi Nabi membayarnya lebih. Maka kemudian Sayyidina Jabir mengatakan tambahan yang diberikan oleh Nabi itu tidak akan pernah meninggalkanku dan dia menyimpannya setelah peristiwa tersebut. Artinya apa? Susuk atau nilai lebih tadi disimpan oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Bisa dilihat di kitab Al-Bukhari nomor hadis 2039. Oke. Tidak berhenti sampai di situ. Di dalam hadis Imam Muslim nomor hadisnya di 3855. Ini hadisnya. Di situ Imam Muslim meriwayatkan di bab libas ya, tentang pakaian-pakaian, bahwasanya Sayyidah Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma pernah menunjukkan kepada Abdullah, bekas budaknya, jubah Rasulullah yang terbuat dari kain Persia dengan kain leher yang ada brokatnya. Sayyidah Asma mengatakan, hadhihi jubbatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah jubahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat hadhihi kanat inda Aisyah. Dulu ini disimpan oleh Aisyah hatta qubidat, sampai Sayyidah Aisyah wafat. Falamma qubidat, kata Sayyidah Asma, ketika saudariku Aisyah wafat, faqabattuha, saya yang menyimpannya. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yalbasuha. Dulu saya melihat Nabi sering menggunakan jubah ini. Maka fanahnu naghsiluha lil mardha. Kami sering mencuci jubah ini, kemudian kami jadikan obat untuk orang-orang yang sakit di antara kami. Maka yustasfa biha. Orang yang sakit itu pun akan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menariknya, ketika menjelaskan hadis ini dalam kitab Sahih Muslim, Al-Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim mengatakan, wa fi hadzal hadis, dalam hadis ini dalilun ala istihbabit tabarruk bi atharis shalihin wa thiyabihim. Hadis Sayyidah Asma tadi yang menyimpan jubahnya Nabi, mencucinya, bekas air cuciannya untuk mengobati orang-orang yang sakit, maka beliau mengatakan ini hadis menjadi dalil kesunahan anjuran mengambil berkah dengan bekas-bekasnya orang soleh dan baju-bajunya. Bahkan di kitab yang sama, Syarah Sahih Muslim, bisa dilihat Al-Imam Nawawi menuliskan tidak kurang dari 11 kali
anjuran untuk mencari berkah dari bekasnya orang-orang soleh. Maka hadis-hadis ini cukup membuktikan kepada kita betapa tabarruk, mengambil berkah itu adalah kebiasaan para sahabat semenjak ada Nabi Muhammad SAW. Adapun pada jasadnya Rasulullah SAW, maka itu khususan beliau sebagai Rasul, sebagai Nabi yang tidak layak kita lakukan hal yang sama pada selain beliau. Kalau kemudian dikatakan, oh itu kan khusus Nabi, tolong digarisbawahi tadi, Imam Nawawi menyimpulkan dianjurkan untuk bertabaruk dengan asarus salihin. Ini juga bisa didukung atau bisa kita baca betapa para salaf ini juga saling mengambil berkah. Di antaranya teman-teman bisa lihat dalam Tarikh Ad-Dimishqi bagaimana ketika Sayyidina Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau Imam Syafi'i, ketika beliau berkirim surat kepada sahabat dan juga orang yang beliau hormati, yaitu Imam Ahmad ibn Hanbal, dikatakan dalam kitab Tarikh Ad-Dimishqi, inna Syafi'i, bahwasanya Imam Syafi'i kharaja ila Misr, beliau keluar ke Mesir, wa ana ma'ahu, faqala li Rabi, ya Rabi khudh kitabi hadha, wahai Rabi ambil tulisanku ini, famdi bihi wa sallimhu ila Abi Abdillah Ahmad bin Hanbal. Maka wahai Rabi, ini surat, tolong kamu antar kepada Ahmad bin Hanbal, sampaikan salamku kepadanya. Maka waktini bil jawab, tunggu Imam Ahmad bin Hanbal memberikan jawaban. Faqala Rabi, setelah sampai ke Baghdad, ya, Rabi mengatakan fadakhaltu Baghdad wa ma'iyal kitabu falaqitu Ahmad bin Hanbal salat subuh. Sampai di Baghdad ternyata Imam Ahmad bin Hanbal lagi sholat subuh, fasallaitu ma'ahul fajr. Kata Rabi, saya sholat berjamaah sholat subuh dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Falamman tafala minal mihrab sallamtu ilaihil kitaba. Saya menyerahkan suratnya Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Wa qultu lahu, Rabi mengatakan, hadza kitabu akhika Syafi'i. Wahai Imam, ini surat dari saudaramu Imam Syafi'i min Misra, dari Mesir. Faqala Ahmad bin Hanbal mengatakan, nadharta fihi, wahai Rabi, apakah kamu membacanya? Rabi mengatakan, la. Maka surah Abu Abdillah al-Khatmah wa qara al-kitab. Sampulnya dibuka oleh Ahmad bin Hanbal dan dibaca itu suratnya Imam Syafi'i. Fataghargharat ainahu biddumu. Maka matanya Imam Ahmad bin Hanbal ini bercucuran air mata. Fakultu ishfihi ya Abu Abdillah. Rabi mengatakan, wahai Ahmad bin Hanbal, ada apa? Kok Anda menangis? Maka Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, yadhkuru, Imam Syafi'i memberitahuku annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam fin naum. Imam Syafi'i bermimpi ketemu Nabi dan Nabi mengatakan kepada Imam Syafi'i di mimpinya itu, uktub ila Abi Abdillah Ahmad bin Hanbal, tulislah surat kepada Ahmad bin Hanbal, waqra alaihi minni salam, sampaikan salamku kepada Ahmad bin Hanbal, kata Nabi kepada Imam Syafi'i di mimpinya. Waqul, katakanlah kepadanya, innaka satumtahanu wa tud'a ila khalqil Qur'an fala tujibhum. Wahai Ahmad bin Hanbal, kamu akan diuji oleh pemerintah saat itu untuk mengakui Al-Qur'an sebagai khalq, sebagai makhluk. Maka fala tujibhum, kamu jangan mengikuti, jangan jawab. Maka fasayarfa'ullahu laka ilman ila yaumil qiyamah. Insyaallah, kata Nabi di dalam mimpinya Imam Syafi'i, Allah akan mengangkat ilmumu sampai hari kiamat. Faqala Ar-Rabi, Rabi mengatakan, al-bisyarah, ini adalah kabar gembira. Maka setelah membaca surat itu menangis begitu ya. Kata Rabi, Imam Ahmad bin Hanbal melepas salah satu gamis yang menempel di kulit beliau, dicopot, dilipat, diberikan kepada Rabi. Maka Rabi mengatakan, fa'akhadtuhu, saya terima, wa kharajtu ila Misr, saya kembali ke Mesir, wa akhadtul jawab al-kitab fasallamtuhu ila Syafi'i, saya menyampaikan salamnya Imam Ahmad bin Hanbal kepada Syafi'i. Maka Al-Imam Syafi'i mengatakan, ya Rabi, wahai Rabi, isyil ladzi dafa'a ilaik. Nanti kamu ketemu Imam Ahmad bin Hanbal, dikasih apa? Qultu, kata Rabi, al-qamis,
saya diberi gamis oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Yang mana alladzi yali jildahu, gamis ini menempel di kulit beliau, berarti lagi dipakai begitu. Maka Al-Imam Syafi'i mengatakan, ini poinnya, laisa nafja'uka bihi, kami tidak akan merisaukanmu, mengagetkanmu, walakin bullahu wadfa ilayya, wahai Rabi, basahilah itu gamis, wadfa ilayyal ma, kemudian kasih air, ya, mungkin direndam atau dimasukkan ke ember gitu ya, li'atabarraka bihi, supaya kata Imam Syafi'i, aku akan mengambil berkah dari bekas jubahnya Imam Ahmad ibn Hanbal. Artinya setelah ini semua kita bisa mengambil satu kesimpulan hukum bahwasanya tabarruk ini sudah dilakukan turun-temurun mulai zamannya Nabi, diambil berkah oleh para sahabatnya, sampai Imam Muslim tadi mengatakan ini dalil kita bertabaruk kepada orang soleh. Buktinya apa? Imam Ahmad bin Hanbal yang notabene-nya lebih muda dari Imam Syafi'i juga diambil berkahnya oleh Al-Imam Syafi'i. Siapa yang tidak kenal dengan dua orang yang mulia ini? Ternyata beliau berdua tidak anti dengan tabaruk. Lalu kalau kita anti dengan tabaruk, siapa yang kita ikuti? Seperti itu. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.